Cukuplah hari ini kamu yang menjadi saksi, kamu yang menghitung, kamu yang menilai semua apa yang sudah kamu kerjakan. Dan ketika itu terjadi, kita sudah tidak bisa mundur lagi. Seandainya kami diberi kesempatan lagi, kata Allah, nggak ada lagi. Karena itu kesempatan kita satu-satunya adalah hari ini. Di dunia ini, yang waktunya pendek. Karena itu orang yang berakal, dia tidak akan menggunakan dunia yang singkat ini untuk sesuatu yang sia-sia. Itulah orang mukmin. Agar kemudian dia ketika dihadapkan di mahkamah Allah, pada hari perhitungan, dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya investasi kebaikan yang dia tanamkan di dunia yang singkat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Kita hari ini berada di bulan Rajab. Rajab disebut Rajab. Di antaranya para ulama, Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadaili Rajab menjelaskan ada 18 nama untuk bulan Rajab. Ada 12 istilah yang digunakan untuk menyebut Rajab. Rajab disebut demikian karena para malaikat menyambutnya. Kemudian Rajab juga disebut Al-Asam. Ada yang mengatakan Asam itu artinya adalah tuli. Kenapa disebut tuli? Karena para malaikat saking kerasnya mereka membaca tasbih, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerasnya tasbih dan takdis mereka itu membuat yang lain tidak terdengar. Asam juga diartikan tuli disebabkan karena orang-orang Arab di bulan Rajab mereka menyarungkan pedang-pedang mereka karena Rajab adalah merupakan bagian dari bulan haram. Rasulullah SAW ketika menjelaskan firman Allah dalam surat At-Taubah, inna iddatasyhuri indallah isna asara syahran. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah menyatakan as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. Salah satu mutataliyah, ada 3 yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, kata Nabi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan kemudian yang terakhir adalah Rajab baina Sya'ban wa Jumati. Kata begitu kata Rasulullah SAW. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat. Ketika kita mendengarkan tentang Rajab, seringkali terbayang oleh kita tentang betapa istimewanya bulan ini. Karena itu sampai Ibnu Hajar menulis kitab Tabyinul Ajab menjelaskan tentang bagaimana ulama di masa lalu, meskipun banyak sekali hadis-hadis yang dikemukakan itu hampir bisa dikatakan tentang keistimewaan puasa atau amalan-amalan di bulan Rajab.
itu kata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ajab tadi, itu hampir dikatakan semuanya adalah hadis yang lemah. Meski demikian ada hadis yang sahih yang bisa kita jadikan sebagai patokan, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, yaitu kesunahan untuk melaksanakan puasa di bulan haram. Bulan haram itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi tadi ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Artinya ketika kita disunahkan untuk puasa di bulan Rajab, meskipun hadis yang menyatakan tentang satu persatu hari di dalam bulan Rajab itu tidak sahih, tetapi puasa di bulan Rajab itu termasuk dalam kategori puasa di bulan haram, dan karena itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang jamaah Jumat rahmatullah, sebagian ulama yang lain bahkan kemudian menyebutkan syahrul Rajab, syahrul zar'i, wa Sya'ban, syahrul saqi, wa Ramadan, syahrul hasadi. Bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami, menyemai, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Man lam yazra' fi Rajab lam yahsud fi Ramadan. Siapa yang tidak menanam tanaman di bulan Rajab, maka dia tidak akan memanen di bulan Ramadan. Begitu penjelasan para ulama. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, begitu pentingnya bulan Rajab, maka mereka menggunakan bulan ini untuk betul-betul melakukan persiapan agar apa yang mereka inginkan, yaitu panen raya di bulan Ramadan, itu betul-betul mereka dapatkan. Di dalam ayat yang Khatib sampaikan tadi, dalam surat Al-An'am ayat 164, ada satu kalimat yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Artinya apa? Bahwa setiap jiwa itu tidak akan pernah bisa memanen apa yang ditanam oleh orang lain. Setiap orang akan memanen apa yang dia tanam sendiri. Kata Allah, Qul aghairallah, katakanlah apakah kepada selain Allah, abghi rabban, aku mengharap Tuhan, maksudnya Tuhan yang lain selain Allah. Wa huwa rabbu kulli syai'in, sedangkan Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, sementara tidak ada satu pun jiwa yang mendapatkan kecuali apa yang telah dia tanamkan, apa yang telah dia tanam. Artinya dia memanen apa yang dia tanam. Faman zar'a hasada, siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Wa malam yazra, dan siapa yang tidak menanam, lam yas, dia tidak akan panen. Fakama tadinu, kata hadis Nabi, sebagaimana kamu memberikan pinjaman, tudan, maka kamu akan dibayar, kamu akan mendapatkan bayarannya. Kemudian Allah menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum, kemudian kepada Tuhan kalian, marji'ukum, tempat kalian kembali, fayunabbi'ukum, lalu Allah akan sampaikan pada kalian, bima kuntum fi takhtalifun, apa yang kalian perdebatkan, apa yang kalian perselisihkan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, di dunia orang seringkali tidak percaya bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan kita panen. Di dunia orang seringkali meremehkan amal, karena seolah-olah amal yang dia lakukan itu tidak akan dia petik nanti hasilnya. Ini yang disebutkan oleh Allah, bahwa Allah tadi menyatakan bima fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Apa yang kalian perselisihkan tadi, itu pasti nanti akan disampaikan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah. Di dalam ayat yang lain bahkan Allah mengatakan, Iqra, kamu baca, kitabaka, catatanmu sendiri. Artinya apa? Sesungguhnya hidup kita itu sedang menulis
catatan tentang diri kita masing-masing. Kita sebenarnya nanti mau mendapatkan rapor seperti apa? Maka sesungguhnya kitalah yang menulis rapor kita. Kita nanti akan mendapatkan catatan seperti apa? Maka sesungguhnya kitalah yang hari ini sedang menulis catatan amal kita masing-masing. Wa ma rabbuka bidzallaminil abid, kata Allah. Dan Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Artinya apa? Tidak mungkin amal orang lain kemudian diberikan pada kita. Sementara kita tidak pernah melakukan amal seperti itu. Oleh karena itu, momentum Rajab itu digunakan oleh para ulama, oleh orang-orang salafus saleh di masa lalu. Untuk apa? Untuk mendapatkan panen raya di bulan Ramadan. Karena itu mereka mempersiapkan panen raya di bulan Ramadan sejak bulan Rajab. Mempersiapkan diri. Meskipun dalam satu riwayat disebutkan hadis itu dhaif. Kemudian sahabat bertanya, ma'araka tasumu syahran ila Rajab wa Sya'ban. Ya. Ghaira Ramadan ila Rajab wa Sya'ban. Aku tidak melihat engkau ya Rasulullah puasa sebulan penuh di luar Ramadan ila Rajab wa Sya'ban, kecuali Rajab dan Sya'ban. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan hanya bulan Sya'ban saja yang Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh. Puasa 1 bulan penuh. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa Rasulullah puasa bulan Sya'ban? Kalau kita hubungkan dengan hadis tadi. Kenapa Rasulullah SAW puasa di bulan Rajab? Kata Nabi, sahrun yaghfulu fihi nas. Karena di bulan itu orang banyak lalai, orang banyak lupa. Ini yang dijadikan alasan oleh Rasulullah SAW. Karena itu para ulama kemudian menjelaskan tentang kedudukan bulan Rajab dan bulan Sya'ban tadi. Sebagai muqaddimah, sebagai bridging, jembatan untuk menuju Ramadan agar bisa mendapatkan panen raya. Nah, oleh karena itu, ketika kita paham bahwa masing-masing kita tidak akan bisa memanen amal siapapun kecuali amal kita. Dan banyak sekali nas Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, 1 miskal darrah, ya, sebiji darrah itu dia lakukan meskipun itu sekecil itu. Tapi kalau itu kebaikan, maka dia yarah akan melihatnya, dia akan memanennya. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia melakukan amal meskipun amal itu sekecil biji dzarrah keburukan, maka dia pun akan memanennya. Hidup itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, accountable. Hidup itu harus kita pertanggungjawabkan. Semua ada hitungannya. Kita melakukan amal baik, ada hitungannya. Kita melakukan amal buruk, ada hitungannya. Semua dicatat oleh Allah. Dan catatan Allah tidak pernah meleset. Oleh karena itu, ketika ayat tadi mengatakan, Iqra kitabaka, kamu baca catatanmu. Kenapa Allah menggunakan kata kitabaka? Dan dinisbatkan kepada kita, kamu. Karena sesungguhnya kita, sekali lagi, yang membuat catatan tadi. Hidup kita itu sebenarnya sedang membuat sejarah untuk diri kita masing-masing. Catatan-catatan baik dan buruk di dalam keseharian kita, itu sesungguhnya adalah kembali kepada diri kita. Itu yang dimaksud Iqra kitabaka. Kemudian Allah melanjutkan, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan cukuplah kamu, kafa binafsika 'alaika hasiba, yang menjadi penghitung, yang menjadi akuntan, yang menghitung catatan-catatan amalmu yang baik kembali kepada dirimu, begitu juga yang buruk akan kembali kepada dirimu. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi, wala taksibu kullu nafsin
illa 'alaiha. Semua akan kembali kepada diri kita. Jiwa-jiwa yang hidup, punya nyawa, punya akal itu akan mendapatkan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Semua ada konsekuensinya, semua ada akibatnya. Tidak ada perbuatan tanpa akibat. Itulah yang Allah nyatakan di dalam ayat tadi. Karena itu hidup kita itu accountable. Orang yang tidak berpikir seperti itu adalah orang yang tidak waras. Karena dia tidak mau mempertanggungjawabkan amalnya. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum. Kamu hitung sendiri amalmu. Qabla an tuhasabu. Sebelum kamu amalmu dihitung. Hisablah amalmu. Pertanggungjawabkanlah amalmu. Sebelum amalmu dimintai pertanggungjawaban. Begitu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Itulah Islam. Oleh karena itu orang mukmin, orang Islam, ketika dia memiliki keimanan yang kokoh, karena menyadari bahwa dia adalah hambanya Allah, Allah yang ahkamul hakimin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, pengadilan-pengadilan di dunia, di mana orang melakukan kesalahan bisa lolos, tetapi tidak di hadapan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang adil, seadil-adilnya dalam keputusannya. Karena itu tidak ada yang meleset. Semua yang kita lakukan direkod oleh Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang kita ucapkan, kata, baik itu secara lisan maupun apa yang ada dalam hati kita, kecuali di situ pasti ada raqib dan atid. Di kanan kiri kita yang mencatat apakah itu ucapan kita, apakah itu isi hati kita, dicatat oleh mereka. Tidak sampai di situ. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan diri kita dalam surat Yasin ketika Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian yang nanti akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka sedang kerjakan, semua memberikan kesaksian. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah sampai di situ? Malaikat mencatat, anggota tubuh kita mencatat. Semua memberikan kesaksian. Tidak. Bahkan apa yang kita pakai, baju kita, kaos dalam kita, celana dalam kita, sepatu kita, mobil kita, tempat tidur kita, sajadah kita, semua akan memberikan kesaksian. Apa ayatnya? Apa nasnya? Wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu semua akan menceritakan beritanya. Karena itu dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yauma tublas sarair, hari di mana tubla, dibuka sarair, semua rahasia-rahasia ini. Tidak ada yang bisa tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggunakan kata sarair? Dalam bahasa ulama nahwu, kata sarair itu adalah jamak yang mengikuti wazan mafa'il. Mafa'il itu adalah bentuk jamak menggunakan sighat muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu' itu adalah jamaknya jamak yang paling top. Sarair itu bentuk tunggalnya adalah sir, rahasia. Sirun itu satu rahasia. Jamak taksirnya, jamaknya sirun itu asrar. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan yauma tubla asrar? Kenapa Allah menggunakan kata sarair? Karena sarair itu adalah jamaknya asrar. Jadi sirun jamaknya asrar, asrar jamaknya adalah sarair, dan tidak ada jamak lagi setelah sarair. Itu namanya sighat muntahal jumu'. Kenapa Allah menggunakan kata itu dan tidak menggunakan kata asrar? Karena tidak ada satupun rahasia yang kita miliki kecuali tubla, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat tadi. Apakah kita bisa lari? Tidak bisa. Malaikat mencatat anggota tubuh kita semuanya. Juga begitu, semua yang kita pakai, yang kita gunakan semua memberikan kesaksian.
Ya, rahasia-rahasia kita yang kita sembunyikan tampak semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah Zat yang Maha Tahu itu masih menggunakan semuanya itu? Menggunakan malaikat, menggunakan kita, menggunakan semua makhluknya untuk memberikan kesaksian pada kita. Agar kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, begitu juga hukuman Allah yang akan diberikan pada kita atau imbalan yang Allah akan berikan pada kita, semuanya itu adil. Semuanya itu akuntabel. Antara ilmunya Allah dengan fakta yang dibuktikan oleh malaikat, dengan organ kita, dengan seluruh tadi itu, semuanya klop. Semuanya tidak ada yang meleset, semuanya tidak ada yang berbeda. Manusia itu tukang ngeles. Ketika manusia itu dihadapkan di mahkamah Allah, kamu dulu begini-begini, dia ngeles. Maka Allah akan tunjukkan bagaimana kesaksian malaikat. Allah akan tunjukkan bagaimana kesaksian dirinya. Allah akan tunjukkan bagaimana alat-alat yang dia dulu pakai semua memberikan kesaksian. Disitulah manusia akan terdiam. Kalau dalam bahasa Arabnya itu iskat, semua dibuat diam. Mereka tidak bisa berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dikunci dengan berbagai macam bukti-bukti sehingga dia tidak bisa berkutik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin sidang jemaah rahmat Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan, "Iqra kitabaka. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Cukuplah hari ini kamu yang menjadi saksi, kamu yang menghitung, kamu yang menilai semua apa yang sudah kamu kerjakan. Dan ketika itu terjadi, kita sudah tidak bisa mundur lagi. Lau anna lana karratan. Seandainya kami diberi kesempatan lagi, kata Allah, nggak ada lagi. Kamu nanti kalau dikasih kesempatan gitu lagi, kita nggak punya kesempatan lagi. Karena itu kesempatan kita satu-satunya adalah hari ini. Di dunia ini yang waktunya pendek. Di dunia ini yang waktunya singkat. Inilah kesempatan kita satu-satunya. Karena itu orang yang berakal, orang yang waras, dia tidak akan menggunakan dunia yang singkat ini untuk sesuatu yang sia-sia. Dia tidak akan menggunakan dunia yang singkat ini untuk sesuatu yang tidak berharga. Itulah orang mukmin. Itulah orang yang berakal. Itulah orang yang waras. Yang menggunakan dunia yang singkat ini untuk investasi sebanyak-banyaknya. Agar kemudian dia ketika dihadapkan di mahkamah Allah. Agar kemudian dia ketika dihadapkan yaumal hisab, pada hari perhitungan, dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya investasi kebaikan yang dia tanamkan di dunia yang singkat itu. Karena itu kata para ulama, ya bunayya innal masafata ba'idah wazatu qalil. Hai anakku, perjalanan hidup ini panjang. Tetapi bekal kita yang kita dapatkan dari hidup ini hanya sedikit. Kenapa? Karena setelah kita hidup di dunia, kita nanti akan diwafatkan dan sungguhnya kematian kita di dalam kubur itu adalah kehidupan berikutnya. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan dalam kehidupan berikutnya. Dan itu panjang. Ya bunayya, innal masafata ba'idah wazadu qalil. Perjalanan ini panjang, sementara bekal kita hanya sedikit. Semoga di dalam kehidupan yang singkat ini dan dengan bekal yang sedikit ini, kita bisa selamat di mahkamahnya Allah. Kita bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari investasi yang kita lakukan di dunia ini. Dan inilah momentum Rajab, di mana bulan haram itu Allah lipat gandakan pahalanya. Inilah Rajab. Kalau kita tidak berhasil menghidupkan amal soleh di bulan Rajab, dan kita tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, amal soleh yang kita tanam di bulan Rajab tadi akan layu kembali. Dan Ramadan kita tidak akan bisa panen. Na'udzubillah subhanallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana la hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin
Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketaatan untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dan kemuliaan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab dan kemudian kita sampai di bulan Sya'ban dan Ramadan, dan semoga kita memanen panen yang luar biasa di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bimannika wa judika karamika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.